mahasiswa jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Di sini saya sebagai pembawa acara ataupun host dari acara podcast debat tentang isu-isu ataupun kasus-kasus masalah yang terjadi di Kepulauan Sumatera. Kasus ini itu mungkin kasus-kasusnya itu terlihat masih sama-sama saja terkait konflik agraria. Cuma di daerah-daerah yang berbeda dan pasti terdapat beberapa pandangan-pandangan yang berbeda dari kasus-kasus tersebut. Oleh karena itu, di sini saya akan menghadirkan beberapa narasumber ataupun pembicara dari rekan-rekan mahasiswa untuk menanggapi kasus-kasus tersebut. Silakan untuk para mahasiswa, rekan-rekan saya untuk masuk ke ruangan. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, di sini saya itu ingin menggali ataupun membahas tentang isu yang ada di daerah Sumatera, di Kepulauan Sumatera. Makanya saya di sini itu mengundang rekan-rekan sekalian. Mungkin di sini tuh rekan-rekan mempunyai pendapat yang berbeda terkait isu-isu tadi. Sebelum kita masuk kepada isu terlebih lanjut, silakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Raffi Prasetya, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Perkenalkan, saya Nani Sinugraha, mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Siliwangi. Perkenalkan, saya Edi Nur Hakim dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Oke, rekan-rekan saya, di sini itu saya akan masuk ke kasus pertama ya. Kita akan membicarakan tentang kasus konflik PT Wirataria Sakti di Jambi bersama petani. Konflik ini tuh yang bukan konflik yang berjalan sebentar. Konflik ini tuh udah berjalan di waktu yang lama sampai belasan tahun. Negara itu memberi kompensasi kepada petani, cuma tetap saja kan petani itu kehilangan ladang mereka. Mungkin pasti dari rekan-rekan sekalian ada beberapa pandangan yang berbeda terkait kasus ini. Nah, silahkan untuk rekan-rekan menyampaikan pendapatnya dari sudut pandangnya masing-masing. Oke, izin ya. Jadi gini Mas, karena negara tidak bisa bertumbuh pada pertanian kecil yang tidak efisien, nah di sini industri pupuk juga butuh skala yang besar. Negara juga di sini butuh devisa dong. Tanpa HTI, nah ekonomi nasional juga akan terganggu. Sebentar. Kamu menyebutkan pertanian itu, pertanian kecil itu tidak efisien. Ya. Tapi dari ladang kecil itu, keluarga petani bisa hidup. Dari situ masyarakat desa juga bisa makan. Efisiensi versus negara berarti menghapuskan hidup mereka. Apakah gitu? Enggak sih, saya kurang setuju karena tadi kan disebutkan ya efisiensi versus negara itu menghapus cara hidup mereka. Menurut saya negara itu nggak menghapus, tapi negara itu cuma melahirkan kebijakan lahan doang untuk wilayah yang lebih luas. Ini tuh cuma soal pilihan kebijakan doang. Pilihan siapa itu? Kan petani tidak pernah memilih, mereka hanya menerima akibat ketika akan masuk. Pilihan mereka jadi sudah habis. Oke, tenang. Bahwa di sini petani merasa tidak dilibatkan. Apakah benar kebijakan itu dibuat tanpa mereka? Ya jadi gini ya, keterlibatan ini memang terbatas, tapi negara juga tidak bisa menunggu semua sepakat. Nah ada juga target nasional yang harus dikejar, jadi gitu pandangan saya. Tapi target nasional itu tidak pernah makan nasi dari ladang petani. Ketika ke kebun karet para petani digusur, tidak ada target yang datang. Mereka hanya memberi makan anak mereka. Tapi kan di sini petani masih punya opsi. Mereka
itu masih bisa kerja di bawah perusahaan, juga mereka masih bisa diberi upah oleh para perusahaan. Upah rutin yang kamu sebut itu tidak setara dengan hasil mereka sendiri. Yang dulunya mereka menentukan waktu kerja, sekarang jadi mereka ditentukan oleh perusahaan itu. Oke, baik. Izin saya masuk. Jadi menurut Saudara Hedi, bagaimana perubahan ini mempengaruhi kehidupan desa ya? Sangat berubah. Jadi desa itu jadi kehilangan kendali atas hidupnya. Orang tua tidak lagi mengajarkan cara bertani kepada mereka. Jadi si anak muda tuh enggak gitu ke melihat ke tanah itu. Jadi mereka tuh sering mereka memilih untuk keluar dari kampung mereka, hidupnya tuh Merantau gitu ya? ya keluar. Ini ada tanggapan? Jadi gini ya, tapi tanpa investasi bisa juga kan stagnan, tapi situ-situ aja, jalan tidak ada, akses pasar sulit. Nah, perusahaannya sih buka itu. Tapi jalan yang dibangun itu bukan untuk para petani, itu untuk kepentingan perusahaan mereka sendiri. Yang jadi warga itu belakangan lah jalan itu. Oke. Di sini tuh kan ada tentang pasti ada hukum sama legalitas dan izinnya ya. Mungkin ada tanggapan tentang hal tersebut tentang legalitas izinnya. Di sini saya memberi tanggapan ya. Negara itu udah kasih izin resmi buat perusahaan-perusahaan ini. Jadi perusahaan-perusahaan itu patuh kepada hukum yang sudah berlaku tersebut. Nah, kalau hukum itu diabaikan, banyak orang yang bakal mengklaim tanah sesuka hati mereka. Ini bakal menyebabkan rusuh yang besar. Silakan menanggapi. Hukum yang kamu bela itu tidak pernah mencatat sejarah para petani. Ladang yang dibuka puluhan tahun dianggap kosong karena tidak masuk peta. Itu bukan netral, tapi itu memihak. Oke. Silakan. Kalau semua klaim diterima, industri juga akan berhenti. Nah, negara juga akan rugi. Ribuan pekerja juga akan hilang di sini. Tapi masalahnya kalau konflik dibiarkan, petani akan kehilangan masa depan mereka. Anak-anak akan tumbuh dengan melihat para orang tuanya yang kalah terus. Itu menjadi luka sosial yang sangat panjang bagi mereka. Oke. Menurut rekan saya, bagaimana dengan perjanjian penyelesaian konflik atau gimana sih caranya untuk menyelesaikan konflik tersebut? Menurut saya sih di sini masih ada mediasi ya. Juga para petani dan perusahaan masih bisa berdialog secara dua arah. Konflik sebelumnya itu sering banget dipicu cuma gara-gara provokasi. Jadi gini, para petani itu bertahun-tahun laporannya tidak ditanggapi, jadi mereka itu frustasi. Ketika petani bicara baik-baik, tapi tidak didengar, mereka pun turun ke lahan. Oke. Menurut rekan-rekan saya, apakah ada titik temu dari permasalahan ini? Jadi sebenarnya evaluasi ini dulu bisa dilakukan, tapi industri ini juga tidak bisa dihentikan dong. Petani itu tidak meminta industri berhenti, tapi mereka minta diakui dan dilibatkan sejak awal gitu. Karena mereka juga tidak diputuskan secara sepihak. Oke. Izin masuk ini. Jadi mungkin dari yang kita lihat dari pandangan rekan-rekan dari kedua belah pihak, ada yang menurutnya itu setuju ataupun pro terhadap kebijakan ataupun kasus ini, ada yang tidak setuju ataupun kontra. Di sini tuh jadi masalahnya bukan industri versus petani ya yang saya tanggapi itu. Jadi kesannya itu lebih ke kebijakan yang dibuat pemerintah itu harus lebih
memutuskannya itu kayak memutuskan tanah yang hak tanah dari mereka itu lebih diperkuat lagi. Jadi lebih ke pemerintah itu harus membuat kebijakan itu yang bisa mendukung rakyat ataupun masyarakat petani untuk lebih bisa mendapatkan hak-haknya. Selama tanahnya hanya dilihat sebagai bahan baku, mungkin ya petani akan terus menjadi korban, dan konflik seperti ini akan terus berulang. Bukan hanya di daerah Jambi, mungkin bisa saja merembet ke daerah mana-mana ya. Mungkin kita akan rehat dulu sejenak untuk dari kasus pertama untuk menuju kasus kedua. Terima kasih untuk pandangan-pandangan rekan-rekan untuk terkait kasus pertamanya. Di sini kita akan melanjutkan ke kasus yang selanjutnya. Kasus selanjutnya itu terkait konflik tanah transmigrasi Pandan Sejahtera di Jambi. Warga datang dengan janji negara, lahan 2 hektar, rumah masa depan. Tapi di lapangan tanah itu tumpang tindih dengan HGU perusahaan. Saya mau minta dulu pandangan dari yang pro atau setuju dari terkait kasus ini. Silakan untuk tim pro. Baik, izin ya. Jadi maksudnya dari kasus ini itu gini. Nah, program transmigrasi dirancang untuk membuka wilayah baru. Tapi wilayah ini tidak bisa berkembang sendiri juga. Nah, perusahaan perkebunan dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi. Tanpa itu, transmigran akan terisolasi. Maksudnya gitu. Tapi menurut pandangan saya, mereka itu tidak datang untuk diburu, tapi mereka datang untuk dipetani. Negara hanya menjanjikan tanah, bukan ketergantungan pada perusahaan. Tapi kan di sini perusahaan tuh membawa pasar dan modal gitu. Petani kecil itu sulit untuk bertahan tanpa akses yang dibawa oleh perusahaan tersebut. Negara juga pengen wilayah kecil itu cepat untuk berkembang gitu. Tapi wilayah memang hidup. Tapi untuk transmigran, mereka membuka hutan dan menanam bertahun-tahun. Tapi lalu datang ibu di atas tanah yang sama. Jadi janji negara itu berubah jadi kertas kosong. Bagaimana untuk tanggapan dari tim pro? Bagaimana menjawab soal janji lahan yang tidak terpenuhi dan yang disampaikan oleh saudara ini? Mau saudara P atau saudara ini? Silakan menanggapi. Oke. Nah, jadi sebenarnya begini ya. Masalahnya itu ada di administrasi. Sertifikatnya juga belum terbit sebenarnya. Tapi itu tidak bisa berarti sorry. Jadi maksudnya negara itu berarti juga tidak menipu dong. Tapi bagi warga, niat itu tidak penting. Yang penting tanahnya hilang. Mereka sudah tinggal ratusan tahun, tiba-tiba dianggap menempati lahan perusahaan. Gimana kalau itu? Kan negara juga harus menjaga kepastian hukum yang sudah berlaku gitu. Perusahaan juga datangnya dengan izin yang sudah resmi dan lengkap gitu. Kalau izin itu tiba-tiba dibatalkan, kepercayaan investor tuh bakal runtuh. Kepastian hukum untuk siapa? Untuk perusahaan ya. Untuk transmigran tidak pernah ada. Mereka hidup di tanah tanpa kepastian sejak awal. Oke. Izin masuk. Menurut Anda, apa dampak langsungnya bagi kehidupan warga di sana? Dampaknya itu petani tidak takut menanam. Mereka tidak berani untuk menanam karet atau sawit karena ya itu takut digusur. Akhirnya mereka memilih kerja sebagai buruh. Tujuan transmigrasi jadi runtuh. Tapi bekerja di perusahaan juga jadi memberikan pendapatan rutin dong, lebih aman dibanding
aman bagi siapa? Aman bagi negara itu menurut anak-anak. Bagi petani itu jadi kehilangan kemandirian. Mereka tidak lagi mengontrol hidupnya secara mandiri. Bagaimana dampak sosialnya desa menurut Anda? Dampak sosialnya yaitu desa bisa menjadi terbelah. Ada yang membela perusahaan karena bekerja, ada juga yang marah karena diambil. Jadi konflik antar warga juga jadi muncul. Kepercayaan pada negara juga jadi hilang para warga itu. Menurut Anda kan tadi disebut konflik ya. Konflik yang menurut Anda disebutkan itu muncul karena kebijakan yang tidak sinkron. Transmigrasi dan perkebunan itu sebenarnya berjalan secara sendiri-sendiri. Tapi ujung-ujungnya yang menanggung akibatnya itu selalu warga. Mereka terjebak di antara dua kebijakan negara yang sering bertabrakan. Oke. Kalau konflik ini dibiarkan, menurut Anda apa sih risikonya? Wah, risikonya cukup parah ini. Karena generasi muda itu tidak mau bertani gitu. Mereka melihat tanah itu jadi tempat yang tidak aman. Program transmigrasinya juga jadi hilang, jadi kehilangan makna. Ada tanggapan? Itu dari sisi pembangunan ya, konflik ini juga menghambat investasi sebenarnya. Setelah itu jadi tidak stabil. Oke. Izin masuk ya. Mungkin dari yang saya dapatkan itu dari pandangan rekan-rekan saya yang kedua belah pihak, itu kasus Panda Sejahtera menunjukkan satu hal ya. Negara mengundang warga ke tanah baru, lalu negara memberi tanah yang sama ke perusahaan. Ketika dua janji bertabrakan, transmigrasi yang dikorbankan mungkin ya. Selama tanah dijanjikan tanpa kepastian, mungkin konflik ini akan terus hidup ya ke depannya. Mungkin itu ya untuk kasus kedua, kita cukupkan pembahasannya sampai sini. Di sini kita akan masuk ke permasalahan ataupun kasus ketiga. Yang mana kasus ketiga ini itu tentang konflik agraria di Sumatera Utara yang berkaitan tentang lahan perkebunan PTN yang ribuan hektar dan puluhan bahkan ratusan desa terdampak dari adanya konflik ini. Konflik ini tidak sebentar, ada HBU, ada masyarakat yang tinggal yang sudah menggarap puluhan tahun. Di sini saya ingin meminta pendapat ataupun pandangan dari rekan-rekan saya yang mempunyai pandangan pro atau setuju terhadap kasus ini. Silakan untuk mengutarakan pendapatnya. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya begini sih. Perkebunan negara itu sebenarnya adalah tulang punggung ekonomi di setiap daerah. Nah, sawit dan karet dari PTPN ini juga menyumbang penerimaan negara dan lapangan kerja. Tanpa perkebunan besar, sektor pertanian nasional juga akan melemah. Itu pendapat dari saya. Jadi Anda membicarakan tulang punggung negara, tapi justru yang patah itu tulang punggung para petani. Mereka tinggal di sana dan berkebun di sana sudah ada jauh sebelum Anda datang itu perusahaan-perusahaan itu. Tapi kan di sini PTPN nggak datang secara liar gitu, nggak secara tiba-tiba datang. HGU juga udah diterbitkan oleh negara. Batas-batas wilayah juga udah ditentukan di mana-mana ya. Perusahaan tuh cuma menjalankan mandat. Masalahnya batas itu ditarik di atas tanah warga. Ada rumah warga yang tiba-tiba masuk ke perusahaan. Jadi rumah para warga itu berada di lahan negara. Jadi apakah
Anda ingin menyadarkan warga gitu? Oke, sebentar. Kan timbul bagaimana menjawab tuduhan bahwa HGU itu katanya meniadakan keberadaan warga. Nah, sebenarnya gini ya, kalau ada warga di dalam kawasan HGU itu sebenarnya persoalan penertiban. Di sini juga negara sebenarnya harus menata ulang agar lahan produktif ini tidak terpecah. Tidak. Ini tuh bukan penertiban, tapi ini pengusiran kepada para warga. Para warga itu tidak pindah secara semalam, tapi mereka itu lahir dan tua ada di sana, sudah ada di sana. Tapi kan kalau tanpa kesialan produksi itu menjadi terganggu, akhirnya negara menjadi rugi dan banyak banget pekerja-pekerja yang akhirnya bakal terdampak gitu. Tapi para warga itu dikriminalisasi. Tapi para warga dikriminalisasi oleh para perusahaan karena mereka mempertahankan tanah mereka sendiri. Jadi para warga disebut penduduk ilegal kampung sendiri. Baik, sebentar. Jadi menurut Anda itu bagaimana gitu dampak konflik ini terhadap para warga ataupun desa-desa di sana? Jadi para warga ini hidup di desa yang dalam ketakutan itu. Ada patroli, ada aparat, dan bertani pun terasa seperti pelanggaran. Hubungan warga dengan negara juga jadi rusak itu. Ada tanggapan? Sebenarnya poin ini juga membebani perusahaan, biaya keamanan juga naik, produksi terganggu. Ini sebenarnya tidak sehat kalau ada konflik seperti ini. Iya, itu kan. Sebentar. Isu lain yang sering muncul kan adalah HGU yang sudah habis ya masa berlakunya. Tapi menurut Anda bagaimana itu? Jadi banyak HGU yang sudah kadaluarsa, tapi lahan tak dikuasai mereka itu. Masyarakat berharaplah bisa kembali lagi sama tanahnya mereka. Dan negara juga lambat bertindak. Gitu, gimana? Kan perpanjangan HGU juga butuh proses yang cukup lama gitu, nggak bisa asal gitu aja. Negara juga nggak bisa asal gabah gitu. Selama proses berjalan, perusahaan juga mau harus tetap beroperasi. Soalnya emang harus ada tenaga kerja yang upah kan. Tapi selama proses perpanjangan itu, warga hidup tanpa kepastian. Bertahun-tahun mereka tumbuh dalam konflik. Oke. Apa sih sebenarnya yang dipertaruhkan di konflik ini tuh? Martabat. Warga tidak sekedar kehilangan tanah, mereka juga kehilangan pengakuan sebagai warga negara yang sah. Ada tanggapan? Dan negara juga mempertaruhkan stabilitas sektor perkebunan ini sebenarnya. Jadi kasus KTP di Sumatera Utara memperlihatkan benturan keras ya antara negara mengejar produksi, warga menuntut pengakuan. Terus selama HGU lebih kuat dari keberadaan manusia yang hidup di atasnya, konflik ini akan terus diwariskan mungkin ya dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, mungkin untuk kasus kita ketiga kita tutup sampai di sini. Kita akan melaksanakan break terlebih dahulu. Silakan untuk beristirahat. Ayat 3, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang setiap hari dijarah adalah kaum tani melawan masyarakat adat dan perempuan di seluruh pelosok tanah air. Di balik janji rapper yang tak pernah nyata, petani hanya cari makan dan
kita akan melanjutkan ke kasus keempat ya. Di kasus keempat ini kita akan membicarakan tentang food estate. Wah, food estate itu memang masalah ini tuh udah benar-benar panas gitu dari dulu tentang food estate yang dulu itu dikelola oleh presiden kita sekarang yang dulunya pas sebagai menteri pertahanan ya. Kita sekarang ada alarm begini dari Sumatera Barat tentang konflik food estate. Konflik ini tidak muncul tiba-tiba. Konflik ini tuh tumbuh pelan-pelan dari ladang yang digarap turun-turun, lalu berubah jadi kawasan konsesi perusahaan PT Riau Andalan, PLP dan Papan. Di atas kertas disebut pembangunan, di lapangan warga justru kehilangan ruang hidup. Di sini saya akan mulai meminta pendapat kepada yang mempunyai pandangan pro terhadap kasus ini. Silakan untuk mengutarakan pendapat. Oke, ini ya membahas tentang food estate ini. Sebenarnya negara melihat bidang, sebenarnya negara itu melihat bidang alam sebagai wilayah yang bisa dikembangkan. Nah, industri kehutanan dan perkebunan dianggap mampu menggerakkan ekonomi daerah. Perusahaan ini datang membawa modal besar, membuka lapangan kerja, dan memberi pemasukan bagi pemerintah daerah itu sendiri. Dari sudut pandang kebijakan, peluang ini tidak kecil sebenarnya. Oke. Masalahnya tidak cukup di situ. Tapi peluang itu berdiri di atas tanah yang sudah hidup. Ladang itu bukan tanah kosong. Ada sawah, ada kebun, dan ada juga keluarga yang menggantungkan hidupnya di sana. Ketika perusahaan masuk, warga bukan melakukan pembangunan, tapi mereka kaget karena tanah yang mereka tolak tiba-tiba berubah status. Gitu. Oke, dari pernyataan yang saudara sampaikan, mungkin di sini tuh menekankan bahwa warga itu masih tidak pernah diajak bicara sejak awal. Bagaimana tanggapan dari Anda sebagai yang pro terhadap kasus ini? Oke, di sini saya akan menanggapi ya. Di sini perusahaan itu bergerak berdasarkan izin yang resmi. Kawasan-kawasan itu sudah ditentukan oleh negara. Kawasan itu sudah ditentukan oleh negara sebagai area konsesi. Nah, dari sisi hukum juga, perusahaan itu mengikuti prosedur yang sudah ditentukan gitu. Kalau tanpa izin yang jelas, investasi juga nggak akan datang gitu. Justru disitulah jaraknya. Izin jelas bagi negara dan perusahaan, tapi tidak jelas bagi warga. Mereka baru tahu ketika patok dipasang dan alat tidak masuk. Pada titik itu, semua keputusan sudah selesai tanpa mereka. Sebenarnya pengelolaan tata lahan oleh warga dalam waktu yang lama otomatis itu menjadi tidak memungkinkan saat negara juga punya kewenangan untuk mengatur penggunaan lahan untuk kepentingan yang lebih luas. Iya betul, tapi bagi warga tanah itu satu-satunya jaminan hidup. Mereka tidak punya tabungan besar, mereka juga tidak punya usaha lain. Jadi ketika tanah mereka diambil, yang hilang bukan hanya lahan mereka, tapi rasa yang aman gitu. Oke, jadi menurut Anda itu bagaimana ya perubahan ini terasa dalam kehidupan sehari-hari warga itu? Jadi perubahannya itu para warga hidupnya dalam tekanan. Bertani jadi aktivitas yang takut. Ada rasa was-was ketika menanam. Ada juga kekhawatiran akan digusur. Hubungan antara warga juga ikut berubah itu. Ada yang berdiam, ada juga yang melawan. Jadi rasa aman kampung juga jadi tegang. Di sini saya kurang setuju ya, karena bukan cuma warga gitu yang menghadapi tekanan.
di sini juga perusahaan menghadapi beberapa tekanan. Target produksi itu harus dijaga oleh para perusahaan. Konflik ini itu membuat operasional menjadi terganggu. Nah, sebenarnya situasi saat ini itu nggak menguntungkan bagi siapapun. Oke. Sini saya ingin sekali membahas tentang isu tanah adat yang sering disebut dalam konflik ini. Menurut pandangan Anda, saudara, seberapa penting sih peran dari isu tanah adat ini yang dari tanah adat itu kepada masyarakat? Penting seperti apa sih? Kalau sudah membicarakan tanah adat, kita juga sama tolak tanah adat itu sangat penting perannya. Tanah wilayah di bidang alam diakui secara adat, tapi pengakuan itu lemah di hadapan hukum negara. Ketika izin perusahaan muncul, adat seolah tidak pernah ada. Jadi warga merasa identitas mereka itu dihapus. Saya ada tambahan. Sebenarnya negara itu membutuhkan dasar hukum yang tertulis. Tanpa itu pengelolaan juga mungkin sulit ditertibkan. Yang jadi masalahnya yaitu pengakuan adat berjalan lambat. Sementara izin perusahaan itu sangat cepat keluarnya di itunya. Jadi ketimpangan itulah yang terus melahirkan konflik antara tanah adat dengan perusahaan-perusahaan. Jadi kalau menurut Anda itu kalau konflik ini terus dibiarkan, apa sih dampaknya ke masa depan kampung adat tersebut atau tanah adat tersebut? Dampaknya cukup besar ya. Anak muda kayak kita ini bisa jadi tidak akan melihat tanah di masa depan mereka. Mereka tumbuh dengan cerita konflik, mereka melihat orang tuanya berhadapan dengan perusahaan yang dan aparat, dan rasa memiliki terhadap tanah itu jadi melemah. Jadi para anak muda jadi enggan untuk memiliki tanah. Sisa yang menambahkan dari sisi pembangunan ya, konflik perkemajuan ini itu juga jadi membuat tujuan ekonomi jadi sudah tercapai gitu. Oke. Jadi kalau ditarik secara garis besarnya dari kasus pidana alam ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak pernah netral, yaitu selalu menyentuh hidup orang. Ketika kebijakan lahir tanpa mendengar sejarah dan pengalaman warga, konflik bukan sesuatu yang mengejutkan mungkin. Konflik itu adalah akibat yang bisa diprediksi mungkin dari kebijakan-kebijakan dan ketidakadilan dalam mempergunakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Oke, kita tutup untuk kasus ini. Oke, baik, kembali lagi bersama saya sebagai host di acara ini. Untuk melanjutkan acara ini, kita itu akan beranjak ke kasus terakhir di sini, permasalahan terakhir, yaitu kasus yang kelima. Di sini tuh ada kasus tentang ini PT Toba Pulau Lestari di Sumatera Utara. Konflik masyarakat adat dengan perusahaan PULP PT Toba PULP Lestari di Sumatera Utara. Konflik ini tidak lahir kemarin. Ini tuh berjalan sudah puluhan tahun gitu. Ya, puluhan tahun. Konflik ini diwariskan dari orang tua ke anak mereka. Di satu sisi ada konsensi negara, di sisi lain ada wilayah adat yang menjadi ruang hidup. Saya mulai ke pandangan yang mempunyai pandangan terhadap konflik ini. Kenapa sih kebijakan ini terus dipertahankan meski konflik tak pernah selesai? Oke, ini ya. Sebenarnya di sini negara kan melihat industri PWLP ini sebagai sektor yang strategis. Investasi yang masuk juga besar, lapangan kerja
juga tercipta. Jadi rantai industri juga berjalan dari hulu sampai ke hilir. Jika konsesi ini dicabut, dampaknya bukan hanya ke perusahaan, tapi ke ekonomi regional secara luas juga. Itu menurut pendapat dari saya. Silakan, ada pendapat sanggahan? Kita tidak bisa melihat dari satu sudut pandang. Jadi dari sudut pandang masyarakat adat, dampak itu sudah mereka rasakan setiap hari. Akses ke hutan yang jadi dibatasi, ruang berburu menyempit, dan ladang tradisional juga menjadi terganggu. Mereka kehilangan sesuatu yang bisa digantikan dengan upah atau kompensasi. Oke. Mungkin ada pernyataan saudara ini memang benar. Saya ingin bertanya kepada yang mempunyai pandangan pro terhadap kebijakan kasus ini. Masyarakat adat menyebut wilayah itu sebagai tanah wilayah. Bagaimana sih negara menempatkan klaim ini? Kesingkatan saya menjawab ya. Di sini negara itu bekerja berdasarkan peta dan dokumen yang secara hukum. Banyak wilayah adat yang belum diakui secara formal. Dalam kondisi itu, mau tak mau kawasan ditetapkan sebagai hutan negara dan dapat diberikan konsesi. Oke. Kenapa wilayah adat tidak tercatat oleh negara? Karena negara tidak hadir sejak awal. Ketika masyarakat adat hidup tanpa ada sertifikat, negara menyebutnya itu tidak sah. Padahal mereka ada jauh sebelum izin dan peta dibuat. Bahkan sebelum negara ini ada juga mereka sudah ada. Oke. Jadi gini ya, negara tidak bisa mengelola sumber daya tanpa dasar hukum yang jelas. Kepastian hukum dibutuhkan agar investasi tidak ragu. Gitu. Kepastian hukum bagi perusahaan berarti ketidakpastian hidup bagi masyarakat adat dong. Mereka bisa dianggap melanggar hukum hanya karena masuk hutan sendiri. Oke. Jadi bagaimana mungkin itu mengaruhi kehidupan dari komunitas ataupun masyarakat adat ini? Tanggapan dari Anda, silakan. Tanggapan saya sangat nyata ya. Ada rasa takut, ada tekanan, ada kriminalisasi juga. Masyarakat itu jadi ragu ya untuk masuk hutan mereka sendiri karena dia takut ditangkap. Padahal hutan itu sumber pangan dan obat bagi mereka warga yang kaya. Hidup mereka juga dipersempit pelan-pelan oleh hukum ini negara. Tanggapan silakan. Tapi kan yang mengalami tekanan itu bukan cuma warga sekitar doang gitu. Perusahaan juga di sini menghadapi tekanan. Beberapa itu kayak operasional itu jadi terganggu. Juga berpikir itu memunculkan ketegangan pada masyarakat. Akhirnya biaya itu jadi terus meningkat gitu. Oke. Isu peta sering disebut sebagai akar masalah. Bisakah saudara ini menjelaskan lebih jauh gitu isu peta ini? Isu peta. Jadi banyak wilayah adat yang tidak pernah masuk peta negara. Ketika konvensi diterbitkan, seluruh wilayah hidup itu dianggap bebas. Dari situlah konflik bermula. Masyarakat baru bereaksi ketika ruang hidupnya menyusut. Oke. Pemetaan wilayah adat ini memang belum selesai, tapi negara juga di sini sedang berproses. Gitu. Sementara negara berproses, tapi masyarakat adat kehilangan ruang hidup mereka sedikit demi sedikit.
penundaan itu punya harga sosial yang mahal bagi masyarakat adat. Oke, jadi menurut Anda itu bagaimana dampak jangka panjang konflik ini bagi generasi muda kamu ataupun masyarakat? Ya sama seperti isu-isu sebelumnya, dampaknya itu ya tidak jauh akan berdampak kepada anak muda. Anak muda tumbuh dengan rasa yang tidak aman. Mereka melihat orang tuanya berhadapan dengan perusahaan dan aparat. Banyak yang menjauh dari adat karena mereka merasa masa depan di tanah sendiri itu tidak pasti. Tapi ya kalau dari sisi negara juga, konflik ini tuh jadi berkepanjangan dan juga akhirnya merusak kepercayaan publik dan tujuan pembangunan. Dari kasus ini itu sebenarnya sudah terdapat berbanyak dialog ataupun pendekatan secara keluargaan lah bisa disebutnya, ataupun kayak meditasi atau mediasi untuk menengahi permasalahan ini. Apakah dialog itu pernah benar-benar memberi hasil terhadap permasalahan tersebut? Oke. Jadi sebenarnya dialog dan mediasi itu pernah dilakukan, tapi tanpa dasar hukum yang kuat sih. Dan belum juga mencapai kesepakatan final. Ya karena sejak awal juga sih dasar hukum itu tidak adil bagi masyarakat adat. Mereka diminta untuk membuktikan keberadaan yang sejak awal diabaikan oleh negara. Jadi menurut Anda itu sebenarnya apa sih yang dipertaruhkan di konflik ini tuh? Keberlangsungan hidup dan identitas, keberlangsungan hidup dan identitas mereka. Ketika hutan hilang, masyarakat adat kehilangan arah hidup. Bukan hanya lahan, tapi identitas juga. Oke, dan negara sebenarnya mempertaruhkan kepastian hukum serta keberlanjutan industri ini. Oke. Kita tutup saja ya untuk kasus kelima ini. Dari hasil pandangan dari kedua belah pihak, dari sudut pro maupun sudut kontra itu, jadi ditarik garis besarnya seperti kasus PT Toba PUP Lestari ini menunjukkan benturan paling mendasar ya. Negara melihat tanah sebagai konsesi yang bisa ditolak. Masyarakat adat melihatnya sebagai hidup yang diwariskan. Selama wilayah adat tidak diakui sebagai subjek pembangunan, konflik ini sebenarnya tidak akan selesai. Konflik ini akan terus hidup dan berlanjut bersama rasa yang tidak adil yang akan terus diwariskan kepada berbagai lintas generasi masyarakat adat. Jadi pasti terus akan terjadi bentrokan antara pemerintah, aparat, perusahaan dan juga masyarakat. Untuk kasus-kasus yang setelah kita bahas ini sepertinya cukup sampai di sini. Ini kasus terakhir. Saya ucapkan terima kasih kepada bintang tamu ataupun narasumber dan ataupun rekan-rekan saya yang telah hadir di acara podcast kali ini. Terima kasih atas pendapatnya dan saya ucapkan juga terima kasih juga atas beberapa pendapat ataupun pandangan yang mungkin bisa mencerahkan kita sebagai pendengar ataupun masyarakat yang mendengarkan di luar sana. Sebagai penutup, mungkin 5 kasus ini datang dari tempat yang berbeda, polanya sama, dijalani. Konflik PTB akan sakti menunjukkan bagaimana sih konsesi diberikan di atas ladang yang sudah hidup. Negara bicara industri, petani bicara bertahan hidup. Ketika petani kalah sebelum bicara. Selanjutnya di kasus yang Pandan Sejahtera, negara mengandung
negara mengundang warga lewat transmigrasi, menjanjikan tanah dan masa depan. Lalu tanah yang sama diberikan perusahaan. Warga terjebak di antara dua janji negara yang saling meniadakan. Dari petani yang dijanjikan mandiri, mereka berubah menjadi buruh tanpa pasti. Konflik Sumatera Utara, konflik dengan PT Perkebunan Nusantara memperlihatkan kekuatan hiu. Desa, rumah, dan kebun bisa tiba-tiba dianggap tidak sah, tapi statusnya kalah oleh dokumen. Negara mengajar produksi, sementara warga kehilangan pengakuan. Di bidang alam Sumatera Barat, tanah wilayah dihadapkan langsung dengan izin industri. Ada dialog secara sosial, tapi lemah secara hukum. Ketika izin turun, sejarah warga terhapus. Konflik tidak hanya merusak ekonomi, tapi juga merobek hubungan sosial kampung. Di Sumatera Utara, konflik masyarakat adat dengan PT Toba PWLT Lestari. Konflik ini menunjukkan luka paling panjang. Wilayah adat dipetakan sebagai konsesi. Hutan yang menjadi identitas berubah menjadi sumber konflik. Anak-anak adat tumbuh dalam rasa takut dan tidak percaya pada Tuhan. Dari semua kasus ini, satu hal yang jelas, pembangunan tidak netral. Ia selalu memilih. Ketika tanah diputuskan tanpa mereka yang hidup di atasnya, konflik bukan kegagalan teknis. Konflik adalah hasil dari kebijakan. Selama tanah dilihat hanya sebagai aset produksi, petani dan masyarakat adat akan selalu berada di posisi kalah. Selama kebijakan dibuat jauh dari desa, dari masyarakat adat untuk kepentingan masyarakat ini, pembangunan akan terus melahirkan luka bagi masyarakat setempat. Pembangunan yang kuat saja tidak lahir dari perkataan saja. Ia lahir dari pengakuan, keadilan, dan keberanian mendengar suara yang selama ini telah disisihkan oleh komunitas. Jadi pesannya adalah pada pemerintahan dan pada pemangku kebijakan, silahkan Anda dan rekan-rekan Anda untuk menggunakan tangan yang mempunyai kekuatan dalam kebijakan dan pemangku kebijakan untuk membuat kebijakan yang bisa mengayomi dan membantu masyarakat Indonesia menjadi lebih baik ke depan. Saya Muhammad Ibrahim sebagai host ini pamit undur diri. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.